Shalom Papa Mama, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Kita anak-anak Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa, walaupun kita semua di tengah-tengah masa pandemi. Nah, Papa Mama sekalian, saat ini kami dari tim Rock Kids akan kembali mengadakan ibadah online Rock Kids GBI Villa Citra. Dengan itu, kami memohon kerja sama Papa Mama untuk dapat membimbing anak-anak supaya dapat mengikuti ibadah Rock Kids di rumah secara online dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib, seperti ibadah-ibadah biasa di gereja. Ya, umpama tidak sambil makan, tidak sambil tiduran, ya. Kita seperti ibadah biasa di gereja. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap kerjasama dari Mama dan Papa sekalian. Selain itu, kami juga memohon kerjasama Mama dan Papa dalam memberikan kami saran dan masukan untuk kami tim Rock Kids dalam melaksanakan ibadah online ini. Silakan Mama Papa dapat menghubungi Instagram dan YouTube Rock Kids GBI Villa Citra yang tertera di dalam pengumuman di bawah ini. Dan kami juga berharap bimbingan Papa Mama pada anak-anaknya masing-masing di saat selesai pemberitaan cerita firman Tuhan akan disertai dengan beberapa pertanyaan untuk bisa kami melihat bagaimana antusiasme anak-anak dalam ibadah online. Dan kami berharap kerjasamanya untuk memberikan jawaban lewat online kepada alamat yang sudah ditentukan. Atas kerjasama Mama Papa sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Tetap bergembira dan tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dan sukacita yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini, hari besok, bahkan semua hari adalah hari yang gembira karena kita kenal Yesus kita. Amin. Amin. Sebelum kita memulai, yuk yang duduk boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita bergembira dan kita menari buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka.
kita sharing. Yang berdiri boleh duduk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kita cinta Yesus, kita cinta Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
adik-adik. Kita lagi di Saparang. Oh ya adik-adik. Ada loh salah satu mukjizat Tuhan Yesus yang berhubungan dengan roti. Adik-adik ingat ya? Sambil adik-adik ingat, kita lanjut dulu roti dulu ya. Hai adik-adik, gimana? Sudah ingat belum mukjizat Tuhan Yesus yang berhubungan dengan roti? Oh, enggak apa-apa kalau masih belum ingat. Tapi untuk pastinya kita buka saja yuk di Alkitab. Oh, sudah tentu di Alkitab pasti ada. Kita buka ya dalam Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Sudah ketemu adik-adik? Nah, di situ ada judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ingat ya adik-adik, judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ dikisahkan Tuhan Yesus diikuti banyak orang. Berbondong-bondong mereka dengan antusias, semangat mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mengapa mereka begitu antusias? Karena mereka hendak mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan melihat mukjizat-mukjizat yang sanggup dilakukan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga membuat banyak orang begitu tertarik. Tetapi sampai mereka tidak sadar, saking asiknya mengikuti Tuhan Yesus, hari sudah menjelang malam. Sama ya adik-adik, kalau misalnya sedang main bersama teman, saking asiknya adik-adik lupa kalau waktu sudah menjelang sore. Mungkin seperti itu. Nah, begini juga dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak sadar hari sudah menjelang malam. Dan Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang ini belum makan seharian. Wah, kasihan ya adik-adik. Bagaimana rasanya kalau seharian misalnya kita belum makan, tentu lapar. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan kepada ribuan orang. Tapi apa jawab murid Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin hari sudah malam, sedangkan di sini jauh dari perkampungan kita untuk mendapatkan roti. Padahal Tuhan Yesus bertanya ini untuk menguji loh. Dan murid Tuhan Yesus yang lain berkata, tunggu dulu, ada loh di sini seorang anak laki-laki. Dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa juga artinya? Hanya bekal yang cukup untuk anak itu saja. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Coba bawa bekal anak itu. Kemudian dipanggillah anak itu dan dibawalah bekal itu ke hadapan Tuhan Yesus. Ketika anak itu memberinya kepada Tuhan Yesus, walaupun rasanya tidak mungkin ya, tetapi kemudian Tuhan Yesus berdoa dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dan dari 5 roti dan 2 ikan itu, mukjizat yang luar biasa terjadi. Dibagi-baginya lah makanan itu, akhirnya cukup untuk mengenyangkan begitu banyak ribuan orang. Dan di Alkitab mencatat apa? Mereka makan sampai kenyang adik-adik. Wow, senang ya kalau kita bisa makan sampai kenyang. Dan bukan itu saja adik-adik. Setelah mereka makan kenyang, Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, coba kalian kumpulkan sisa-sisa potongan makanan yang sudah dinikmati oleh orang banyak ini. Wow, kumpulkannya perlahan demi perlahan makanan yang telah dinikmati itu. Dan ternyata adik-adik ditemukan sisanya sampai 12 keranjang. Wow,
Luar biasa ya adik-adik. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa pesan yang kita dapat adik-adik? Kalau kita memiliki mungkin jumlah yang tidak banyak, yang sedikit, mungkin rasanya juga mustahil. Tetapi ketika kita mau memberikannya atau mempersembahkannya kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memberkati pemberian kita itu. Bahkan Tuhan akan memberkati pemberian kita, dan pemberian itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang kita punya dan kita percayai, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan perkara yang membuat yang di pikiran kita mungkin rasanya, masa sih? Tapi percayalah, kalau kita percaya dan kita tahu bahwa siapa yang kita sembah itu, kita tidak perlu khawatir ataupun ragu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Oke adik-adik, selesai sudah firman yang boleh kita dengar saat ini ya. Untuk firman kali ini, Tante mau ada kuis loh. 3 soal kuis untuk adik-adik. Ya. Soal yang pertama, apa judul perikop dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 yang sudah kita baca tadi? Jadi pasti tahu dong. Terus soal yang kedua, makanan apa yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki yang diberikan kepada Tuhan Yesus tadi? Dan yang ketiga, sisa berapa ya makanan yang dibagi-bagikan untuk orang banyak tadi? Itu soalnya ya adik-adik 3 ya. Dan untuk menjawabnya adik-adik bisa lihat di link di bawah. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman yang sudah kita boleh dengar. Dan kiranya Tuhan, dari firman ini kami belajar apapun yang kami miliki, walaupun jumlahnya sedikit, kalau kami dengan sukacita memberikan kepadamu, Tuhan yang memberkati pemberian itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan doa berkat ya adik-adik. Angkat kedua tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan memenuhi segala hati dan pikiran adik-adik semua, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.